Tapi one of your vision ya Pak, sama kita sama dream ya. Of course, I think it's not only my dream. I think every apparel brand dream is to be part of timnas. Kesedihan U20 tuh ada cerita apa Pak? Ya mungkin semua tahu juga U20 itu kan kita sempat PO pada waktu PSBB. Ini nggak boleh ngomong soalnya kalau tidak boleh elegan lah kita. Ya walaupun pengalaman saya 21 tahun di Disney, tapi di bola maka ada apa-apanya. Ya, it's a challenge. Ya kan. Kita ikut bidding, saya tunjukkan konsep kita seperti apa, vision untuk merchandise. Dengan nama sebesar Persija bisa jadi apa? Sebagai yang sekarang juga ada di organisasinya, ini akan seperti apa padel Indonesia ini? Bisa membawa atlet keluar. Semoga pada waktu padel ini dijadikan cabang olahraga di Olimpiade, kita juga sudah ready. Baik pemirsa, inilah dia waktunya. Halo Jebret Team, senang sekali kita kembali ketemu di Jebret Talks. Tentunya salah satu program di Jebret Media. Kita ngobrol-ngobrol dengan sosok-sosok dan juga narasumber yang ada hubungannya dengan olahraga, ataupun kalau tidak kita cari pokoknya hubungannya apa dengan olahraga. Dan sebagaimana yang juga Jebret Team tahu bahwa tanggal 15 Desember nanti kita akan mengadakan The Juara 2. Dan setelah tenis tahun lalu, sekarang kita akan mengadakan olahraga padel. Nah, saya juga mau tanya ntar nih sama narasumber kita, padel atau apa ya sebenarnya, karena beliau pertama adalah Wakil Ketua Umum PB Padel Indonesia. Kemudian juga beliau adalah co-founder dari Juaraga yang untuk kali keduanya mensupport sebagai official apparel yang akan digunakan oleh para pemain dan juga tim yang akan nanti berada di belakang layar untuk The Juara Padel atau The Juara 2 di Desember nanti. Untuk itu kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Pak Mochtar pada hari ini. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Walt. Terima kasih Pak supportnya untuk The Juara. Terima kasih kita sudah diundang. Nanti itu sebenarnya kita juga udah ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Itu ternyata udah setahun yang lalu Pak. Iya. Tapi ya sudah setahun yang lalu diceburin main padel, ternyata got hook, ya kan. Dan mungkin 6 bulan terakhir ini berkembangnya luar biasa cepat. Jadi padel ya Pak? Padel atau pedel bilangnya. Oh, pedel. Ya, jadi ya kita kan lidah Indonesia padel aja. Padel aja, karena jangan sampai saya bikin acara apa nggak tahu nyebutnya aja masih salah. Oh iya. Banyak orang soalnya jadi dianggap mirip sama ada lah Pak yang lagi viral waktu itu, namanya joget padel ada Pak. Jadi ada ya? Waktu itu dia ribut-ribut sama Nikita Mirzani, jadi kolom komen kita tuh jadinya ini yang joget-joget TikTok ya, makanya kita juga mengedukasi Jebret Team yang kebanyakan kan penonton bola sama bulu tangkis kalau di sini Pak. Makanya kita kan mencoba reach out tahun lalu tenis dan sekarang juga padel, karena kita pengen Jebret Media ini digital sportsnya tuh bukan cuman bola gitu, tapi juga ada kontribusi untuk semua olahraga. Ya, bagus lah padel ini memang juga sangat berkembang sekarang. Ya. Bukan hanya di Indonesia tapi di mancanegara, khususnya di Eropa ya. Benar. Dan ini lagi fight terus, semoga bisa menjadi salah satu cabang eksibisi di Olimpiade. Ya kita doakan lah. Yes. Tapi Pak Mochtar nih kan, saya kalau lihat sih anak basket ya. Kalau dilihat dari track record digitalnya kan. Tapi kemudian kan sekarang juga padel juga, bahkan juga menjadi salah satu pengurus di situ, wakil ketua umum. Ini bagaimana ini dari basket ke padel ini, apa memang suka olahraga juga dari dulu Pak Mochtar? Jadi basket ini passion. Passion. Jadi kalau saya selalu bilang sama orang kantor, kerjaan gak boleh ganggu basket. Ya. Jadi basket ini passion. Saya main basket ini sudah cukup lama. Apalagi dengan grup yang sama sudah lebih dari mungkin 25 tahun ya. Wow. Tapi badan juga tidak bohong. Ya. Basket ini full body contact sports ya. Okay. Saya juga sudah tidak muda lagi. Mainnya 2 jam, stretchingnya bisa 1,5 jam. Ya. Apalagi kalau udah cedera, recovery-nya cukup lama. Jadi sudah mulai beralih nih. Okay. Mau masuk di golf kok kayaknya kurang cocok. A bit slow gitu ya. Dari dulu coba golf, cuman kayaknya kok nggak masuk. Udah dicoba tapi Pak ya? Oh udah dari kuliah dulu udah golf saya.
Terus ada cabang olahraga baru ini padel, kayaknya menarik juga. Karena saya anak tenis juga, dulu suka main tenis. Ternyata pasti coba, very fun. Kita juga exercise, competitiveness-nya juga ada. Dan social game, kita bisa santai, bisa sambil networking. Jadi ya masuk lah. Jadi ya agak hook lah basically. Jadi sebenarnya padel ini protesnya orang terhadap tenis, apa memang jadi pengembangan dari tenis, apa nggak ada hubungannya sebenarnya Pak? Karena kan katanya kalau lu bisa main tenis, lu padel lebih cepat lah belajarnya. Gitu. Sebenarnya lebih tepatnya orang yang bisa main olahraga raket itu cepat main padel. Ya, apakah itu tenis, apakah itu pingpong, badminton, ya. Nyamuk Pak? Bisa juga. Kalau yang pakai kiri bukan pakai kanan ya. Jadi tapi tenis itu dengan padel itu very completely different. Ya, jadi kalau tenis itu lebih menggunakan power to score, tapi kalau padel itu kalau boleh saya bilang lebih kepada defensif, mengandalkan unforced error dari lawan untuk points ya. Jadi lebih, kalau menurut saya lebih tidak menggunakan power tapi menggunakan strategi. Apalagi ini mainnya kan harus double berdua. Jadi nggak ada single ya Pak? Nggak ada. Jadi memang dengan teamwork itu ya saya sukanya di situ, ada teamworknya. Ya kenapa saya suka basket, karena kan teamwork kan, mainnya nggak bisa bersendiri. Betul, mainnya kan berlima ya kan. Nah sama juga padahal itu harus berdua. Tapi kalau misalnya capek Pak, lebih capek biasanya kalau Bapak kan olahraga basket, tenis, padel. Ya. Kalau capek gini, padel itu tidak menggunakan power, tapi banyak menggunakan kardio lah. Jadi kadang lari sana mundur, depan belakang kiri kanan. Ya ke kaca masih bisa diambil Pak ya. Betul. Kalau makanya itu trikinya di situ, kita harus tahu timingnya harus tepat. Kalau tenis itu benar-benar pure power, serve pakai power, top spin pakai power. Ini kebalikan dengan padel. Ya. Kalau basket itu semua, makanya ya istri saya komplain terus, pas habis basket minta diurut terus kan. Recovery habis ininya lebih lama Pak ya pegelnya ya. Betul. Nah ini kan sekarang kayaknya tren banget Pak. Tapi kalau Pak Mochtar lihat nih bakal jadi memang tren yang nggak akan lama atau memang akan jadi diminati banyak orang tapi belum tentu menghasilkan atlet misalnya gitu. Sebagai yang sekarang juga ada di organisasinya, ini akan seperti apa padel Indonesia ini? Oke, kita di organisasi sendiri kita fokus itu, kita bukan hanya pertama harus mempopulerkan padel, kita juga harus membantu membangun infrastruktur. Ya, jadi lapangan-lapangan itu harus ada juga. Sama juga pembibitan atlet ya. Kita juga harus membuat banyak kompetisi dari skala nasional maupun skala internasional. Supaya balik lagi pembibitan atlet ini kan bermuara dari sana gitu loh. Kalau kita ada kompetisi, kita ada official competition, kita bisa bertanding ke luar, kita bisa membawa atlet ke luar. Semoga pada waktu padel ini dijadikan cabang olahraga di Olimpiade, kita juga sudah ready gitu loh. Kemarin sih udah di eksibisi ya, Pak, ya di PON. Belum. Ya betul. Kalau di PON sendiri sudah menjadi cabang eksibisi. Ya, kembali lagi kita membangun infrastruktur. Kebetulan kan kemarin di Medan ya, kita bangun lapangan pertama di Medan, lapangan padel pertama di Medan. Nah itu kita jadikan ajang untuk event kompetisi non medal ya, untuk di PON. Dan animo cukup besar dan sangat baik, ya sangat baik. Sekarang sudah mulai banyak ya. Dulu kan asalnya dari, kalau di sini itu banyaknya di Bali. Iya di Bali ya. Jogja sudah ada, sebentar lagi di Bandung ada, Surabaya ada, Jakarta akan menjadi epicenter untuk padel. Oh berarti memang ini jadi sesuatu yang bakal jangka panjangnya oke nih Pak ya? Ya kita dari PB selalu berusaha, kita lihat short term and long term. Short term harus bagaimana, long termnya visionnya harus seperti apa. Ya. Makanya itu Pak, kita pas ngelihat rame-rame gini, wah waktu itu kan kita tenis nih, kita coba padel aja nih, apalagi kan Pak Ketum, kan itu temenan sama partner saya juga di sini di Asiana, yang sepak bola, sekolah sepak bola tuh. Jadi saya bilang wah
itu kan ketum PB padel nih Pak. Saya pikir kita coba bikin padel aja. Cuman Pak Mochtar kan nggak mau ikutan main. Mohon maaf, bukan saya nggak mau ikutan main, saya harus berangkat. Jadi ini PB ini pengurusnya gila padel semua. Mungkin satu-satunya PB yang semuanya pengurusnya main nih. Apalagi ketum kita Pak Gali ini, wah hardcore dia kalau saya boleh bilang. Dulu juga dia bola Pak. Oh, udah bola udah tinggal. Jadi kan kayaknya kayak sama Bapak nih basket akhirnya mulai ke padel juga. Jadi kayak dari bola tahu ini juga mungkin dia pegelnya udah beda. Udah beda. Dan mainnya berdua kan. Ya, jadi udah fix kita jebret tim pokoknya nanti tanggal 15 Desember ya. Jadi kalau Pak Waketum nggak ada tapi Pak Ketumnya main ya. Nanti ketemu sama Pak Wandi, terus kemudian ada beberapa teman-teman selebritis juga main, juga ada pro atletnya juga main. Jadi kalian nanti bisa saksikan para pemainnya tuh menggunakan jersinya tuh Juaraga punya ya. Ini juga penasaran saya dari Pak Mochtar ya kan, kalau lihat dari mudah-mudahan itu bener ya. Bapak di Amerika apa di art atau apa gitu saya lihat. Saya ambil produk desain untuk bachelor degree. Saya ada international business di MBA. Jadi kenapa mesti jauh-jauh amat sih Pak kuliahnya? Kenapa nggak di sini aja sih? Terus terang pada waktu itu kita tidak punya sekolah desain ya yang proper kalau menurut saya ya. Saya bukan, maksudnya ada sekolah desain seperti ITB dan sebagainya. Tapi proper dalam arti dari segi fasilitas ya. Kebetulan saya juga fansnya Lakers. Just kidding. Nah, kebetulan sekolah kalau kita lihat sekolah bukan Chicago Bulls. Oh bukan, sorry, kita LA Lakers ya. Purple and Gold. Asik. Kalau partner saya Boston Pak. Oh iya. Kita musuh bebuyutan itu. Jadi kebetulan sekolah desain produk terbaik itu ada di LA, di Los Angeles, di Pasadena tepatnya. Ya itu kenapa saya ke sana. Ya. Dan ternyata benar Pak, pas sekolah di sana. Bukan karena mau nonton basket ya Pak? Dua-duanya lah. Ya. Dulu mah kita nggak bisa nonton basket, nggak bisa ke lapangan, gitu. Starving students. Nontonnya nobar doang kita. Tapi memang is one of the best school untuk produk design, karena saya sempat ditolak 2 kali. Oh gitu masuk Pak? Sana. Jadi memang yang bisa masuk sana itu harus very very selective. Ya. Masuknya susah, keluarnya lebih susah lagi. Ya. Kan ada yang masuknya susah, tapi di dalamnya lebih mudah. Kalau ini enggak ya? Ini enggak, karena enggak ada orang Indonesia juga di dalam. Oh gitu ya, Pak? Jadi memang dulu mungkin angkatan saya yang kesana itu semuanya bisnis. Ya. Papa saya juga nggak kasih soalnya. Ngapain lu sekolah bisnis? Sekolah desain. Sekolah yang desain. Akhirnya ya tapi karena mama saya support dan papa saya ya boleh lah, tapi harus janji kalau habis kuliah itu harus ambil bisnis. Ya makanya habis itu ngambil lagi. Ya, jadi win-win. Betul, karena dia bilang benar juga apa yang kata dia. Percuma jadi desainer kalau nggak bisa jualan karyanya kan. Betul. Betul Pak. Ini ada hubungannya juga dengan bagaimana kita punya skillnya untuk yang kita lakukan, tapi nggak tahu cara memasarkan dan nggak tahu cara menjualnya kan. Betul. Jadi akhirnya Bapak bisa saling melengkapi itu ya. Ya. Yang banyak di internet kan Pak Mochtar yang di Walt Disney Pak ya? Betul. Atau apa sebutan? Saya 21 tahun di Walt Disney Company. Ya. Dan terakhir pegang yang regional, pokoknya pegang yang di Indonesia kan Bapak ya? Terakhir posisi saya sebagai country director untuk consumer product Indonesia. Jadi 21 tahun Pak? 21 tahun. Ya itu dia itu yang kepake saya bilang kan dari awal saya masuk di situ sebagai desainer. Sebagai product designer. Ngapain aja Pak di Walt Disney itu 21 tahun Pak, sebelum akhirnya sebagai director? Saya makan gaji buta sih di situ ngapain. Enak juga Walt Disney. Saya mulai itu di Disney sebagai design manager. Jadi ini kita di sini apa di sana Pak? Waktu itu kita mulai saya mulai di sini. Di sini. Ya, memastikan produk-produk karena gini Disney itu kan propertinya banyak. Kita mempunyai puluhan bahkan hampir 100 lebih licensee. Ya ini kita harus guide ke mereka. Kalau karakternya Mickey, produknya mesti seperti apa sih, ya kan? Ya itu saya mulai dari sana.
Tapi 1998 itu kan kerusuhan sama kena Asian Crisis. Jadi kantor kita di Jakarta, kantor Walt di Jakarta tutup. Di 98 itu, Pak. Di 98 saya ditransfer ke Singapura pada waktu itu. Dan di Singapura saya tidak pegang hanya Indonesia, saya pegang dimulai dari 3 negara di ASEAN ya, sampai 5 negara. Hanya fokus di desain. Nah, karena ya waktu berjalan saya banyak info, karena gini, di Disney itu saya belajar banyak. Salah satunya saya selalu dikasih, cast member Disney atau pegawai Disney itu selalu dikasih kesempatan untuk mencoba hal yang baru. That's what good about this company. Nah, salah satunya saya dicoba untuk transisi kepada bisnis. Karena bukan hanya desain. Bukan hanya desain. Ya balik lagi, kita punya desain, mendesain produk bisnis, tapi kita harus tahu cara menjualnya kan. Ya, betul. Marketnya di mana, pricingnya seperti apa. Nah, saya pelan-pelan ditransisikan ke sana. Dari 90% desain, 10% bisnis, sampai akhirnya kebalik. Ya. Dan di 2004 itu Disney memutuskan untuk membuka kembali office-nya di Indonesia. Karena capek juga kalau enggak, saya harus setiap bulan bolak-balik. 7 tahun tuh Pak ya, berarti dari 6 tahun. 6 tahun. Ya. Bolak-balik dari ya Singapura Jakarta, Singapura Malaysia, Singapura Thailand, Filipina, capek juga. Jadi akhirnya saya difokuskan, coba sekarang transisi semua ke bisnis, open office di 2004 di Indonesia. Jakarta lagi. Ya, di Jakarta. Hanya Singapura, Thailand, bolak-balik Jakarta. Yang kemarin itu. Ya, Malaysia, Jakarta, Thailand, Filipina. Oh iya. Berarti tiap bulannya tuh Bapak rupiah, baht, dolar Singapura atau bingung, kadang-kadang saya juga bingung tuh. Banyak yang penting Pak ya. Berarti kan masuk dari 4 kantong itu Pak. Akhirnya yang saya bukan dolar US ya. Akhirnya mulai buka lagi di sini berarti Pak Mochtar itu. Betul. 2004 saya ditugaskan kembali untuk buka. Saya hanya dengan satu manajer. Ya, waktu itu kita kalau di ASEAN itu the smallest market. Ya. Indonesia Pak. Indonesia 2004. Sampai fast forward di 2018 itu kita the biggest market in Southeast Asia. Itu pasti eranya Pak Mochtar itu ya. Saya dengan tim lah yang bangun lah. Ya. Soalnya ini juga kan Pak ya, kayak gitu-gitu kan kayak baju bola kan, suka orang yang nggak punya license atau nggak punya ini kan bikin-bikin juga kan. Ya. Karakter itu. Ya. Counterfeit atau ya kita harus menghadapi itulah intellectual property rights. Tapi there's a saying kan imitation is a form of flattery kan. Kalau tidak ada yang malsuin baru berarti kita ada worried. Iya. Berarti kan itu udah dapat banget awareness sampai orang ada yang mau bikin yang miripnya kan atau yang malsuin lah kira-kira kayak gitu. Betul. Oh jadi Bapak dari balik lagi sini buka 2005 13 tahun. 2004 sampai 2018. 14 tahun berarti. Kalau dari 2004 ya kan? Betul ya. Berarti lahirnya Juaraga tuh? Juaraga itu lahir sebenarnya itu jadi saya 2017 saya diminta untuk bantu Asian Games. Jadi gini, saya waktu di Disney itu sebenarnya pengen belajar. It's a very good company to learn, to get experience, ada network. Kita kalau bicara produk itu kan bukan hanya bikin satu produk. Disney itu ada 100 licensee. Dari atas sampai bawah ada semua. Yang dipakai dan dimakan juga ada. Kan? Jadi saya belajar banyak industri di sana. 5 tahun pengen belajar, habis itu pengen usaha sendiri, 5 tahun jadi 10 tahun. 10 tahun jadi 20 tahun, kayaknya nggak keluar-keluar nih. Belajar mulu ya? Belajar mulu, tapi bukan itu aja, memang bukan hanya belajar, tapi kita di-empower juga, di-equip, diberikan banyak training, ya kan, diberikan banyak exposure kepada market-market luar. Jadi kita banyak belajar lah. Saya cukup happy grateful, lah di situ, sangat grateful. The company treat their employees very very well. Tapi balik lagi, at the end of the day, I'm just an employee kan.
impian saya kan menjadi entrepreneur, ya. Nah, pada waktu di 2017 saya diminta untuk bantu Asian Games. Saya rasa ini menjadi calling saya. Ini yang di mana berarti Pak ya? 2000? Excuse. Yang di Asian Games yang di Asian Games di sini kan? Yang 3 kota ya? Asian Games di 2 kota, Jakarta dan Palembang. Ya 2 kota, Ya. sama Jakabaring ya? Yes, ya. Saya diminta, saya bantu Pak Erik di 2017. Tapi saya sudah masukin resignation, saya udah mundur karena ini ya kalau nggak kan nggak keluar kan. Ini Indonesia Calling. Indonesia Calling. Papa saya kan pemain nasional, anaknya nggak bisa jadi timnas ya, at least contribute something lah di Asian Games. Tapi saya ikut Asian Games waktu pertama di Indonesia. Oh iya Pak. Iya. Anyway, it is my calling. Saya tendered resignation. Saya baru dirilis itu 2018. Balik lagi dari 3 bulan, suruh stay 3 bulan jadi 6 bulan. Jadi saya bilang kalau setahun nggak keluar lagi nih. Nah, setelah Asian Games yang cukup sukses pada waktu itu, apalagi di merchandise ya, mungkin dalam sejarah Asian Games ini kontribusi dari merchandise itu yang paling besar dalam sejarah Asian Games. 2017 2018. 2018. Ya. Dari segi distribusi produk pun paling besar dalam sejarah Asian Games. Nah, saya mulai establish, saya melihat opportunity. Kok kayaknya belum ada brand lokal yang di-manage dengan proper. Ya. Ya, khususnya di industri-industri seperti bola, basket dan sebagainya. Masih pakai brand luar. Nah, saya terpanggil juga untuk fokus di merchandise athleisure kita bilangnya. Nah, kita mulai itu di 2019. Persiapan untuk brand Juaraga lah, koleksi Juaraga. Dan dimulainya dari waktu itu koleksinya apa dulu ya Pak? Ini interestingnya kita sudah persiapkan. Tiba-tiba ada undangan untuk bidding merchandise dengan Persija. Ya. Karena tim Persija itu kepengen produk-produknya Persija seperti produk-produk di Asian Games. Oke. Ya saya pada waktu itu ini suatu kesempatan yang cukup besar, tapi ya penuh dengan tantangan juga karena saya nggak ngerti bola kan. Ya. Saya abas kan. Basket. Iya. Nah, tapi ya it's a challenge, ya kan. Kita ikut bidding, saya tunjukkan konsep kita seperti apa, vision untuk merchandise dengan nama sebesar Persija bisa jadi apa. Singkat cerita, kami akhirnya ditunjuk dan dipercayakan untuk menjadi partner merchandise Persija. Malah itu sampai licensing programnya itu saya yang buat semua. Dan Persija itu menjadi priority. Malah brand Juaraga itu kita hold semua. Untuk memenuhi karena waktu itu juga kan ada target untuk memulai season dan sebagainya ya. Itu awal mulanya kami dengan brand Juaraga dengan Persija. Jadi akhirnya malah orderan yang ini dulu nih yang di betul ya, tuntaskan. karena kan kita sudah komit dengan Persija, ya kita harus deliver dengan komit itu. Ya walaupun ya setelah itu kita kehajar COVID dan sebagainya, tapi tetap kita stick with our commitment. Tapi kan bola susahnya dikasih yang tinggi kemahalan Pak, dikasih yang rendah tapi banyak juga yang bilang kenapa kok begini dikasihnya gitu loh. Cari equilibriumnya, cari yang pas di tengahnya tuh untuk orang mau beli tapi orang juga bisa ngerekomen, orang memang mensupport. Kalau saya nih karena kacamata saya malah dari anak bola duluan, itu agak susah loh Pak. Tapi Bapak mau ambil resiko itu kenapa nggak basket aja udah Pak gitu. Maksudnya kan itu lebih ke dunia Bapak kan. Kenapa bola, kenapa Persija? Karena kita banyak dapat support juga dari teman-teman. Ayo, pasti bisa, ya kan. Kita akan bantu guide dari Persija sendiri, dari teman-teman supporter juga, ya dari fans, dan kita banyak belajar dari mereka. Kita banyak dengarkan mereka. Kalau ditanya susah, we have to try. Kita harus, kalau kita nggak coba kita nggak tahu, ya. Tapi of course kita harus benar-benar perhitungkan, ya, harus very calculated. Kita pada waktu buat jersey pertama Persija itu harga pun mau berapa? Iya. Kita harus, pokoknya yang penting we have to make the best produknya dulu. Ya,
and the best service. Ya. Jadi produk speaks by itself lah. Dan karena saya backgroundnya dari Disney, it's all about storytelling kan. Yes. Jadi everything that we design has to have a story yang bisa relevan dengan fans. Ya itu mungkin pertama yang kita buat jersey Persija yang menggunakan story. Kenapa desainnya seperti ini? Kenapa warnanya seperti ini? Inspirasinya dari mana? Dan itu harus dijelaskan kepada fans atau user kita. Ya. Dan saya pada waktu itu sangat yakin dengan kualitas desain dan story kita. Dan saya confident dengan meluncurkan produk kita dengan harga premium. Waktu itu harganya paling mahal kita. Malah kalau boleh dibilang juara ini nggak punya produk sebelumnya kan, nggak zero, langsung. Udah gitu lu pasang harga paling tinggi kali lagi kan, wah gila nih orang katanya. Ya, tapi karena kayak saya dan tim yakin, dan saya yakin produk kita bisa bersaing dengan produk luar. Kenapa kita harus inferior dengan memasang harga yang rendah, ya kan? Kita malah dibilang jersinya jersey Sultan kan 799, saya ingat banget ya. Tapi ya itu yang players issue, Pak. Player issue. Tapi ya kita yakin bukan hanya produk kita bagus dengan presentasi dan box apa semua kita juga bagus. Dan ya puji Tuhan bisa diterima pada waktu itu. Tapi kita juga sadar kita juga harus cater dengan the mass, ya betul. Kan, yang dimana mungkin tidak bisa membeli dengan harga 799. Maka kita keluarkan juga supporter version. Dan itu juga kita dengar dari fans, ya kan, dari teman-teman supporter dari Persija juga. Kita keluarkan versi berikutnya. Ya. Dan itu works, Pak. It works ya. Kita banyak dibantu dengan Jakmania juga pada waktu itu. Kita sempat PO pada waktu PSBB. Ini nggak boleh ngomong soalnya kalau ketahuan saya bisa denda 1M. Pabrik buka pada waktu PSBB. Tapi ya dengan PO kita bisa menjual hampir 10.000 jersey pada saat itu. Mungkin sejarah ya dalam. Ini total atau yang tadi player issue aja hanya supporter version. Itu di berapa harganya, Pak, waktu itu? Kalau nggak salah itu 189. Ya. Oke, jadi terjangkau banget ya. Sangat terjangkau. Tiga hari ya 10.000. 3 hari 10.000. Ya, kita banyak dibantu oleh fans. Tapi biasanya juga, Pak, setelah kita katakanlah barang kita diminati, tapi ternyata kan bisa jadi availability sama distribution-nya kadang-kadang mampet. Nah itu juga kadang jadi masalah tuh, Pak. Betul. Nah kemarin Bapak dapat 3 hari 10.000. Ini Bapak punya tempat banyak untuk bikin atau memang dia bisa? Kagak ada yang bisa bikin kan, pabrik tutup semua. Iya, kita umpet-umpet, makanya kalau ketahuan kayak kena denda 1M waktu itu. Bukan hanya produksi tapi distribusi kan. Iya. Nggak boleh keluar, ya kan. Ya kita will try to find a way. Kita janji deliver itu dalam waktu 3 minggu. Setelah order, karena pada mau pakai sebelum Lebaran. Saya ingat banget. Dia kejar. Iya. Jadi target. sampai H-1 Lebaran itu mobil saya masih nganterin jersey. Begitu, Pak. Ya. 99,9% terdeliver semua. Ya, kita harus turun tangan sendiri karena kita komitmen kan. Iya. Masa yang pegang Disney sampai harus turun tangan sendiri? Ya. Jangan gitulah, Pak. Itu kan dulu. Kasihlah ke delegasi lah ke orang, jangan Bapak semua. Itu zamannya Disney, zamannya sekarang kan saya jadi kuli, harus turun tangan sendiri. Bisa aja. Bilang aja nggak percaya sama anak buahnya. Tapi nggak ada ininya, Pak. Nggak ada. Kalau saya sama teman-teman lain juga yang bagian baju tuh kadang tetap ada dapat ya surat cinta, dapat apa ya? Ucapan-ucapan manis dari para netizen. Kalau Bapak ngadepin itu juga atau ini semua honeymoon period semua? No honeymoon period. Really? Ya. Dari awal kita jadi gini. Saya sadar kita ini new kids on the block. Okay. Ya, pada waktu Malah siapa sih brand Juaraga ya kan bisa berpartneran dengan tim yang sangat besar, ya kan. Mungkin
salah satu paling besar di Asia Tenggara, ya kan, dari segi fans base. Ya kita sadar itu dan kita harus banyak belajar. Tidak boleh arogan lah kita, ya. Walaupun pengalaman saya 21 tahun di Disney, tapi di bola maka ada apa-apanya, ya. Kembali lagi, kita malah seneng kalau kita dikritik. Supaya kita terus bisa memperbaiki. Kalau kita diserang, saya berkali misalnya, kalau kita dikomen oleh netizen, ya kan, itu mah saya sampai masuk lambe turanya Persija kan, kalau boleh dibilang. Ya saya harus hadapi. Dibilang apa Pak? Juaraga out gitu. Coba nanti tim editor dicek ya, itu buat grafisnya. Nyampe ke Bapak dong ya? Oh nyampe ya kan. Apa tidak becus, gitu kan. Ya. Bapak gimana? Senewan, sedih, marah, kesal, biasa aja. Ya sebagai manusia pasti kita kalau mungkin bukan senewan ya, tapi saya merasa itu kita kok nggak bisa, we try our best. Nggak bisa memenuhi. Tapi belum, kok masih salah gitu, masih belum masih puas. ada ininya, ya, masih ada. gitu. Tapi kita harus introspeksi sendiri. Mungkin emang kita kurang di sini, kita kurang di sebelah di area ini. Kita belajar, kita improve supaya kita ada room to improve. Para kritik, kalau saya bilang kritik ya, itu datang karena mereka care kan. Ya kan, mereka mau kita lebih baik juga. Karena mereka sayang dengan klubnya mereka. Ya kan. Kalau mereka nggak sayang ya mereka nggak kritik, terserah aja, benar nggak? Jadi kita harus appreciate itu dan kita harus belajar dari mereka. Coba boleh dilihat saya punya sosial media, semua saya reply komen-komen, saya kasih penjelasan, saya tanya dengan mereka dan saya actionkan. But at the end of the day, we cannot please everybody. Yes. Ya. Ada banyak komen lucu, misalnya, Pak, jersinya nextnya pakai kerah dong, ya kan? Ada yang bilang, Pak, jersinya yang berkerah. Wah, kita kan jadi bingung. Ya. Balik lagi, kita harus kembali lagi apa yang bagus, apa yang ini kita harus. Kadang ada yang kasih desain. Oh, desainnya kayak gini. Saya bilang, desainnya bagus, tapi ceritanya apa? Nggak ada cerita, apa cuma keren aja. Ya, banyak yang kayak gitu juga. Jadi kita sambil dialog. Jadi saya juga bukan hanya terima, tapi saya juga bisa memberikan experience saya. Ini loh, kalau mendesain sesuatu harus ada begininya. Ya, kita harus perhatikan ini. Kenapa harus berkerah? Kenapa nggak berkerah? Kenapa materialnya begini? Nah sekarang udah nggak ada Pak yang gitu-gitu ya? Sudah lumayan berkurang sih. Sekarang udah berkurang. Kita selalu ngeceknya itu dengan kolektor. Ya, kalau menurut kalian apa yang kurang? Gitu loh. Karena mereka detail-detail tuh Pak. Oh aduh, jersey saya ditimbang. Iya benar. Ditimbang, ya kan, dites, dicuci, dikucek, ya kan. Ya kita harus siap, ya kan. Jadi setiap kali launching jersey itu saya deg-degan terus. Iya. Dulu dia lebih pernah kerja di memang bagian jersey juga atau laundry ya? Soalnya sampai dia timbang, dia kucek, diperhatiin benangnya. Enggak, mereka just very passionate. Kalau yang belakang Bapak tuh Pak, itu teman-teman saya kolektor yang timnas. Oh, timnas ada tuh ya. KJTI juga. Ya. Nah, kalau dia urusannya brand satu lagi Pak tuh, karena pokoknya kalau desain national team urusannya melakukan dia, yang begitu juga Pak. Ya. Harus gini saya bilang emang ya. Passion orang. Passion. Ya itu impian saya. Terus terang, impian saya suatu hari kalau bisa kita mau untuk timnas juga. Amin. Ya, kita masih belum smooth ya, pertanyaan saya langsung kemakan sama Pak Mochtar loh. Karena sekarang terus terang kita belum ready. Belum ready, Pak. Belum ready. Ya, kita in term of apa nih belum ready-nya nih? Belum ready lah, kita masih perlu penuh finansial yang kuat juga. Menjadi bisa aja Bapak. Oh, iya dong. Yang Pak. itu mah harusnya udah nggak masalah dong Pak Mochtar. Aduh, tetaplah kita. Saya pikir ke R&D-nya. Itu ya pasti kalau mau ke R&D kan, R&D kan harus ada financial backup yang kuat, ya kan, distribusi yang kuat. Kita masih kecil lah, kita masih lokal lah. Emang kalau orang humble susah ngoreknya, ya nggak bisa gitu jadinya. Sesumbarnya susah gitu karena humble gitu. Tapi one of your vision ya Pak sama kita sama dream ya. Of course, ya. I think it's not only my dream. I think every apparel brand dream
dreams is to be part of timnas. Ya, apakah itu dari lagi bagus, apakah lagi tidak bagus, we want to be part of it. Ya, that's how we is a local brand. Ya kan, itu validasi kita lah. Ya. Sekarang saya lihat sih terakhir kalau store yang di FX tuh Pak, ya kan sekarang ada selain Persija juga ada klub-klub basket yang kerjasama sama yang jadi official apparelnya lah ya berarti Bapak ya, sama jersey. Terus baru di bagian lain yang memang bahasanya apa ya, lifestyle kali ya, yang memang sports. Ya itu brand kita. Ya, gitu. It's a athleisure lah ya kita bilang. Yes, ini nanti memang akan dua-duanya ini akan jalan fokus seiringan, atau satu membackup dengan yang lain, satu misalnya memang untuk awareness-nya tapi kita akan banyak seperti produk yang memang Juaraga itu seperti apa rencananya? Saya rasa harus balance ya. Oke. Kita ada divisi untuk yang non klub sama yang klub. Ada lagi yang event base ya. Kita banyak bekerja sama dengan ya kita ada, kalau klub itu kita ada basket, kita ada bola, kita ada volley Pak, saya lihat ada volley juga. Kita ada volley. Komunitas kita kerjasama dengan komunitas, ada komunitas lari, komunitas tenis, padel obviously, ya kan. Dan kita mau expand juga ke cabur-cabur lainnya. Kita juga ada yang lebih kepada event base, contohnya MotoGP, Formula E, World Cup U20, aduh sakit hati saya kalau U20, sama U17, ya kan, dengan Pekan Olahraga Nasional, ya kan. Tosi juga yang acara-acara olahraga artis-artis saya juga dapat dari Bapak itu gitu. Selain di juara. Ya kita sangat bersyukur dan terima kasih banyak diundang oleh event-event kayak ya seperti di Juara, ya kan. Kita juga bisa sekalian promosi, sekalian berkontribusi lah, ya. Dan pada intinya juga kita mau belajar lah. Kayak seperti apa yang akan dilakukan oleh Mas Valen sendiri kan, ini cabang olahraga baru, event baru di padel. Kita kenapa mau interested untuk berpartisipasi juga, karena kita juga mau minta feedback juga dari nanti dari partisipasinya, ada partisipannya, kira-kira ada masukan apa nggak sih? Gitu. Supaya kita lebih improve lah. Ya. Tapi tadi saya dengar itu Pak, makanya saya tadi mau nanya itu masuk ke do and don'ts apa enggak gitu kan. Kesedihan U20 tuh ada cerita apa Pak? Ya mungkin semua tahu juga U20 itu kan tidak jadi diselenggarakan di sini, ya kan. Sedangkan is on the injury time kita bilangnya di Bapak Malah. udah jadi semua ya? Wah sudah. Barang ya? Kalau saya boleh share itu 500 juta piece ya, 500.000. Yang udah ready? Bukan sudah jadi. Udah jadi. Barangnya, ya. Ya ini risiko sebagai seorang entrepreneur, ya kan. It's a business risk that we have to face, ya kan. Dan sampai sekarang pun kita masih terus recovery dari ini itu loss. dikemanain Pak itu barangnya? Waktu itu bukan akhirnya, tapi dia pindahnya jauh ya. Kan jadinya di negara mana waktu itu? Oh iya nggak bisa. Kan ke bisa Argentina juga pada waktu itu. Iya. Ya. Dan tidak bisa diutilize kembali. Iya, diutilize nggak bisa. Ya. Tapi FIFA jadi murni jadi risk aja tuh Pak? Jadi risk. Nggak ada support juga dari mana-mana? Ada dari PSSI ada bantu kita pada waktu event Indonesia Argentina, Indonesia Palestina pada waktu itu sempat kita dikasih ruang untuk menghabiskan stok, menjual stok, banyak dibantu, dipaketkan dengan tiket dan sebagainya. Wah kita sangat membantu lah itu. Tapi the day loss kita kan sangat besar, stok kita banyak sekali. Jadi siapa tahu Mas Valen juga berbaik hati mau membeli stok kita. Masih ada Pak? Open. Masih. Oh masih Pak. Ya bisa nanti kita pasti banyak yang nyari Pak. Bisa Pak nanti kita bantu-bantu kalau jebret tim ya kan. Ya siapa tahu pelan-pelan setiap hari ada. Lumayan, cuman nggak tahu kalau setiap hari ada 0,5 juta piece berarti berapa tahun ya. Ya. Tapi dari kebetulan kita kerjasama juga dengan FIFA dan FIFA juga bingung mesti ngapain karena belum pernah terjadi dalam sejarah yang FIFA seperti kan? itu. Ya, dalam sejarah FIFA belum pernah terjadi ini. Iya. Akhirnya kami dibantu dengan U17 ya. Banyak dibantu. Pertama kita diberikan kesempatan untuk
menjadi official merchandise untuk U17. Di Solo tuh Pak ya? Di 4 kota. Oh iya 4. Ya, Jakarta, Surabaya, Solo, sama di Jakarta, Solo, di Bandung. Bandung ya. Kedua, warna logo maskot dibuat sama. Oke. Jadi ada barang-barang kita yang masih kita bisa bilangnya repurpose. Ya. Ketiga, kita diberikan kemudahan dalam arti royalti dan sebagainya diturunkan, ya kan? Karena mereka tahu kerugian yang kita alami, wah sangat besar, unprecedentedly big gitu loh. Ya. Dan cukup dilema pada waktu itu, karena kalau kita mau terusin kan kita harus invest lagi. Iya, naruh lagi. Tapi ya dengan segala perhitungan dan segala banyak yang bantu. Saya juga sangat grateful. Akhirnya kita bisa terus, dan kita mempergunakan kesempatan ini dengan baik-baik. Tim di Juaraga all out, nggak begadang, nggak pulang bermalam-malam mempersiapkan merchandise, nginep di kota-kota 4 kota tersebut untuk make sure semua penyelenggaraan dari khususnya di merchandise itu berjalan dengan rapi, produk quality juga bagus. Sampai pada akhirnya pada waktu kita memberikan report kepada FIFA, khususnya apa yang harus kita bayar ke FIFA, sampai FIFA bilang di waive, ya kan? Karena mereka sangat happy dengan apa yang kita sudah lakukan, dan mereka tidak menerima pembayaran apapun juga karena mereka membantu kita. Oh itu Pak yang akhirnya. Nah itu validasi kita, maksud saya, wah kalau sampai FIFA bisa recognize, it's all about money ya, tapi recognition apa yang sudah kita lakukan dan komitmen kita kepada FIFA. Nah itu yang membuat saya bangga lah dengan tim saya. Dan akhirnya, apakah itu bisa ada recover, tapi nggak banyak. Ya. Tapi masih itu kan satu hal yang berbeda lagi ketika FIFA bisa seperti itu akhirnya melihat hasil karya dari betul Bapak dan tim kan. Betul. Ini kalau saya selalu bilang kepada orang di luar, this is how world class organization treat their partner. Tapi akhirnya tetap bisa sampai hari ini juga ya Pak. Ya, bisa sampai hari ini. Dan akan banyak rencana-rencana saya lihat juga yang mungkin nanti dengan misalnya karakter tertentu mau collab juga. Ya, kebetulan kita bukan hanya, jadi balik lagi kita bukan hanya klub, bukan hanya event, kita juga mau expand kepada market yang lebih luas lagi. Kita akan meluncurkan koleksi dengan Sonic the Hedgehog, ya kan? Karena kita juga lihat kan harus karakternya harus masuk juga. Betul Pak. Dan banyak yang nanya kenapa karakter luar ya, kok nggak karakter lokal? Pelan-pelan, satu persatu. Malah saya mengharapkan Juaraga ini bisa ikut naik, ya kan? Ini apa yang saya lakukan sebenarnya pada waktu saya di Disney. Mungkin sekarang Mas Khalid sudah dengar banyak collab, ya kan? Hampir semua collab ini sama ini. Betul. Di saya ingat di 2013 apa 2012 itu belum ada kata-kata collab. Iya. Ya kan? Collapse iya. Collapse iya. Bukan collab. Bukan collab. Nah, mungkin pertama yang bikin collab itu dari Disney. Iya sih Pak. Saya initiate pada waktu itu. Disney ini kan suatu IP dari luar, ya kan? Bagaimana IP-nya sudah terkenal. Betul. Sekali daftar kan semua kelas itu. Betul. Kalau dilihat lisensi Disney itu tidak ada yang punya brand. Semuanya brandnya brand Walt Disney. Iya. Ya kan? Hanya di hang tag-nya itu under license by PT Bikin misalnya PT Adinata, betul nggak? Tapi tidak ada brandnya kan? Ya. Sedangkan kita punya local brand. Kenapa? Karena local brand ini kebanyakan UKM. Mereka tidak punya financial support yang bisa mengambil lisensinya Disney. Yes. Ya. Padahal kalau mereka bisa, itu mereka bisa mengangkat brand mereka sendiri. Nah, saya initiate itu, oke. Sekarang kita coba rubah struktur komersial Disney supaya bisa
cater kepada UKM ini, brand lokal ini. Ya. Kalau kita bicara Disney kan Disney nggak mau tahu brand, yang penting mana, how much you can pay. Ya, supaya bisa pakai itu Betul. kan. Nah, jadi saya mencoba meyakinkan pusat ini kalau dari segi Disney ya, kalau collab dengan brand lokal, kita bisa more locally relevant. Tapi tujuan saya sebenarnya bagaimana saya menggunakan Disney untuk bisa mengangkat brand lokal ini. Jadi brand lokal ini bisa belajar satu, standar Disney seperti apa sih, gitu loh, approvals, ILS dan sebagainya. Jadi mereka bisa belajar dari situ, prosedur dan sebagainya. Nah, brand mereka juga keangkat. Saya ingat saya pertama kali collab itu dengan brand batik namanya Populo. Populo itu very niche. Jadi gini, saya punya brand yang saya mau collabkan. Brandnya waktu itu Star Wars. Ya. Everybody know Star Wars kan? Ya kan. Nah, saya pengen bikin Star Wars batik nih. Ya. Tapi kan saya mesti nyari batik, brand batik yang masuk dengan desainnya Star Wars. Iya. Ya. Nggak mungkin saya ke batik keris. Iya, nggak mungkin nabrak juga kan? yang. Betul nggak? Jadi saya cari Populo. Ya, kebetulan desainnya juga dan mereka fansnya Star Wars, ya kan. Kita buatkan desain khusus dari Populo buat desain yang menggunakan IP-nya atau aset-asetnya Star Wars. Collab ini sukses karena ini batik pertama dari Star Wars di seluruh dunia nggak ada. Dan saya cukup bangga karena ini dijadikan model untuk Disney untuk yang diteruskan kolaborasi ke tempat lain. Gitu. Jadi contohnya. Jadi contoh. Nah, Popular sendiri namanya langsung keangkat. Dan mereka bisa juga penetrate ke market lain. Mereka masuk ke Jepang loh. Dengan batik Star Wars ini. Gitu loh. Karena lebih enak entry point-nya kan. Kalau batik biasa aja orang Jepang nggak biasa. Oh, Star Wars, ya kan. Oh, batik Indonesia, ya kan. Nah, setelah itu saya baru bikin beberapa collab dengan brand lokal untuk beberapa brandnya Disney. Baru dari situ juga banyak ya. Betul. Nah, itu yang berarti kalau collab dia nggak langsung kayak tadi Pak Mochtar bilang beli berapa untuk dapat license-nya. Enggak. Ini kolaborasi ya. Jadi kita bilangnya itu Halo Project. Ya. It's not about the commercial, but about the exposure. Oke, menarik. Ya. Nah, jadi ya kembali lagi sekarang saya coba bekerja sama dengan Sonic, ya, supaya saya bisa punya entry level untuk penetrate. Sonic yang ada filmnya juga kemarin udah ada yang kedua kan ya? Ketiga sekarang. Udah ketiga Pak ya? Si Jim Carrey, siapa tuh? Jim Carrey sama kan? Keanu Reeves. Iya. Ya. Jadi tanggal 25 Desember pas Natal film akan dirilis. 25 Desember ya. Please watch it, it's very good movie. Yes. Jadi Bapak lagi sekalian promosi ya? film. Bapak lagi di Jepang ya? Udah. Iya, masih sama kita Pak masih di sana. Bapak berarti Natalan di Tokyo? Wah ya, saya masih di yang norak saya nyari salju Pak. Ya kan kalau Bapak kan hari-hari dulu zaman kuliah udah bosan ketemu salju kan Pak. Pak tapi ngomong-ngomong bosan ketemu salju Bapak di Disney dan sekarang ini udah bosen, jengah, jadi biarin aja atau gimana menghadapi yang namanya ya pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan misalnya waktu itu Disney, sekarang misalnya Jersey dan lain sebagainya gitu Pak. Saya sebenarnya juga zaman sekolah dan kuliah dulu saya di bidang itu, saya di bidang intellectual property rights juga S1 S2 saya. Jadi dulu hak cipta. Seberapa bisa? Bukan, ini mau agak sedikit biar nggak terlalu jauh sama ilmu Bapak gitu. Bapak kan tadi ilmunya tinggi banget ya kan. Tergantung narsumnya Pak ya. Saya skripsi S1-nya copyrights. Kalau S2-nya baru trademark dan saya tahu di sini kan first to file system. Jadi kadang-kadang kita jalan-jalan ke luar negeri belum ada di Indonesia, kayak bakal datang ke Indonesia nih. Kita daftarin duluan. Modal 500 sampai 1 juta. Kita tunggu aja. Sampai akhirnya kita udah dapet, orang luar mau masuk, biasanya mereka nggak mau berperkara, mereka maunya settlement agreement aja. Dan ini ditungguin nih sama teman-teman yang saya bilang mafia merek, karena saya kunjungin tuh, mereka punya 100 merek, punya 200 merek. Dan itu kan berarti kan dulu ada singgungannya dengan Bapak punya apa namanya tanggung jawab kan gitu. Gimana Pak kalau akhirnya obrolan ini soalnya sangat daging sekali, jadi saya pengen terusin lagi nih. Tadi udah tentang
per industrinya Bapak, terus lari kita tadi ke bagaimana tentang memanage dan juga menjual. Sekarang ngomongin sedikit tentang intellectual property rights, Pak. Bapak lihat itu di Indonesia seperti apa sekarang? Ya, edukasi mengenai intellectual property rights ini harus terus digalakkan kalau menurut saya ya. Bukan hanya dari merek tapi dari istilahnya kreasi, Yes. ya kita bilang intellectual, ya, is a property kan, Yeah. it's very intangible, Sebuah karya, betul. Karya ini kan bisa dalam bentuk apapun juga, Yeah. apakah itu lagu, apakah itu animasi. Nah, kalau kesadaran terhadap intellectual property-nya tidak tinggi, kita tidak akan muncul kreator-kreator baru. Ya. Ya, kita ini gudangnya kreator. Ya, kalau tidak diprotek, kreator ini akhirnya males. Akhirnya mereka, aduh, percuma. Pertama bukan hanya tidak di-appreciate, tapi dipalsukan juga. Iya. Gitu loh. Nah, jadi Malah sekarang lebih suka ngaku barangnya palsu, Pak. ya, Daripada asli karena takut ketahuan itu dapat dari mana. Nah, betul. Ya kan? Jadi ya jamnya kok mahal itu kan. Oh, enggak jam palsu. Palsu gitu, ya. malah bangga dia, Pak. Ya, jadi ya kalau dari segi IP sendiri, yang pertama ya selalu saya bicara kalau saya dipanggil sebagai narsum, yang pertama pesan saya pada kreator, hakikan kalian punya karya, ya kan. Baru kita bicara komersial. Ya. Atau ada yang Pak, saya minta izin dong, minta advice dong ini, udah dihakikan belum? Itu dulu yang pertama. Nah, ya edukasi ini ya balik lagi bukan hanya Disney, Persija juga sama. Kita selalu mengingatkan kepada fans, ya kan, harus bangga beli ori. Ya. Karena kalau if you guys are a true fans, ya kan, beli barang yang asli. Karena barang yang asli itu ada kontribusi kepada klub. Itu how you show your contribution kepada katanya dibilang fans hardcore, tapi pakai barang palsu gitu loh, ya kan. Jadi atau bilangnya bukan barang palsu, unofficial product, ya kan. Nah, itu yang harus terus kita edukasi, kita kampanyekan supaya mereka sadar, karena banyak yang nggak ngerti. If the buying stop, the imitation also stops by itself, gitu. Jadi tergantung, kalau emang ada yang beli kan itu otomatis stop juga kan. Betul, kira-kira gitu. betul. Saya juga. Saya mau cerita sedikit. Iya, Pak. Ini pengalaman saya pada waktu di Disney. Mas Valen mungkin tahu produk piring dari produk melamin. Ya. Ya, itu biasa untuk anak-anak ya. Iya. Yang kalau jatuh nggak pecah. Ya. Produk melamin ini kita punya lisensi cukup besar. Mereka produksi produk melamin lokal dengan standar food grade karena kan untuk makan. Ya. Tiba-tiba di pasar, kalau kita ke pasar Jembatan 5 misalnya, yang banyak. banyak yang jual melamin dengan harga murah. Ya. Kalau dilihat itu kelihatan, itu dia nggak putih, kayak ada pasir-pasirnya. Nah, tahu nggak itu bahannya itu dari pupuk urea? Nah, dan itu sebenarnya tidak food grade. Ya, ada standarisasi food grade ya. Kita tes ya. Itu produk itu kita isi air panas, udah dingin kita isi ikan. Ikan masih mati. Ya. Tapi banyak yang nggak tahu kan. Banyak yang penting murah. Ya. Ya akhirnya ya itu yang harus kita edukasi. Supaya konsumer itu sadar. Ya. Bukan hanya ya satu ya it's a fake product, kedua is dangerous to your health. Ya. Kalau dulu saya zaman pas yang sering kantor itu saya sering yang boneka, Pak, di Pasar Gembrong. Pasar Gembrong ya. Walaupun sebenarnya secara saya kan itu kerjaan juga, Pak ya. Maksudnya kan saya tahu mereka semua kan juga sedang berusaha ya. Tapi kan itu dia tadi kan. Ternyata ada hal-hal yang kalau ternyata itu juga dibiarkan kan tadi lagi standarisasi ada yang membuat nama mereka juga jadinya nggak oke. Tapi menarik Mas Valen bicara Pasar Gembrong. Ya. Ini yang buat boneka, yang buat palsu. Itu banyak banget kalau di sana. Banyak banget ya. Nah, bagaimana pada waktu itu posisi Disney?
toys untuk Plus itu salah satu revenue terbesar kita. Saya mengambil action yang palsu, kita ajak ngomong. Ya, kita ketemuin, ya kan. Takut mereka. Kita ajak ngobrol, ketemuin, kita bicara. Ternyata mereka nggak tahu saya mau ngambil license di mana. Saya taunya license itu mahal. Iya betul. Karena produsen sendiri kadang-kadang nggak tahu kan. Kita approach mereka and turn that counterfeiter into a legitimate licensee. Jadi itu dulunya produsen barang palsu. Ada yang mau akhirnya kalau kita switch kasih gitu. Switch karena mereka, Pak, saya pengen Pak, tapi saya nggak tahu mesti kontak di mana. Jadi akhirnya kita nyari kan. Kita edukasi ke mereka. Jemput bola, Pak, ya. Jemput bola. Gitu loh. Jadi banyak beberapa cara ya. Jadi tenang aja kalau ada yang datang ke pasar Gembrong, selain membeli, ada yang memang pengen lihat-lihat, ada yang ternyata mau kasih tahu, kalau mau yang lebih legitimate tuh yang begini loh. Ya kan, Pak? Betul. Bukan berarti gimana. Itu sampai masih banyak, Pak, dan emang anak saya juga suka beli dari situ. Ya, Istana Boneka, tahu kan Istana Boneka di mana-mana kan. Dulu karakter semua. Dulu counterfeiter dia. Sekarang udah. Sekarang teman baik sama saya. Iya, Pak. Iya, Bu Susan. Tapi berarti harganya jadi lebih mahal dong. Setelah ini atau enggak ternyata, Pak? Gini, orang banyak yang pikir, wah, bayar license itu mahal. Enggak mahal cuma sedikit lebih mahal. Pasti sedikit lebih mahal. Karena ada royalty. Tapi kualitas terjaga. Iya. Terus promo lebih, bentuk mikinya juga on model, nggak mencong sana mencong sini. Terus juga nggak diem kan, karena maksudnya kan udah resmi. Mereka bukan hanya bisa toko jual, bisa masuk ke misalnya bona fide retailer lah gitu. Ya. Kita kayak perlu bikin podcast haki, Pak Mochtar. Sedang hati. Ya kan, Pak. Soalnya kita minatnya sama nih. Ya. Jadi dari awal yang banyak orang nggak tahu, saya udah mengcopyrightkan Jebret. Bagus. Itu Gitu. yang pertama harus dibuat. Ya. Kemudian karena waktu itu kelas 25 sama 35 ada yang pakai, Pak. Jebretnya. Ya. Jebretnya. Tapi akhirnya saya masuknya di copyright sama di karya kan. Nah, baru keluar 35 25 udah saya pegang juga. Jadi ada beberapa kali iklan-iklan tuh taruh Jebret tanpa ngobrol ke saya. Kacing dong. Nah, begitu saya BU ya saya langsung atin. Tapi kemudian banyak yang kirim kan UMKM apa, saya bilang itu bukan mainan saya. UMKM mah bebas-bebas saja. Tapi kalau emang yang saya tahu punya budget untuk media buying yang tinggi, dia bikin iklan kok nggak bilang-bilang ya kan. Dan momentumnya kan riding ketika saya lagi rame. Nah, itu yang saya kemudian sampaikan ke beberapa teman saya yang juga punya jargon, yang punya personal branding gitu, bahwa ternyata itu bisa jadi something. Betul. Karena karya pun ketika kita tidak hakikan bahasa Bapak atau kita tidak daftarkan, ketika udah jadi sebuah karya, belum tentu jadi orang mengakui itu punya kita soalnya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi akhirnya bisa dipakai siapapun juga. Bisa dipakai siapapun. Gitu. Makanya kayak kita juga nih Pak, ada juara apa, setiap bikin IP kita daftarin, daftarin. Bagus. Apapun itu gitu loh. Pertama itu harus dilakukan sebelum bisa menjaharkan apa-apa ya. Iya, karena harus kita ini dulu kan. Malah sampai di jersey Persija kita daftarkan juga loh. Jadi memang bahwa itu hal yang ternyata banyak yang orang belum tahu, Pak. Ya edukasikan harus. Dan penting. kadang Pak dulu problemnya adalah bahwa jadi dianggapnya tuh kita terlalu kapitalis. Kalau apa-apa harus didaftarin, apa-apa harus jadi ini. Ya itulah, nanti kita edukasi lah. Nanti kita bikin podcast yang berbeda. Ya, kita harus bikin podcast yang berbeda, bicara dengan intellectual property tentang IPR, intellectual property right. Setuju ya, Pak? Setuju. Oke. Itu kan IPR, Pak. Sama nanti kolaborasi Jebret Media sama Juaraga. Siap. Todong langsung. Merchandise, Pak ya. Oke, udah siap, udah salaman saya. Aman, tepuk tangan dulu, kita semua udah dapat rekanan nih. Saya udah dapat rekanan. Pak Mochtar. Kan langsung sama yang punya dong. Jadi kan lebih ini ya kan. Oh, saya dibawain. Oh, coba. Oh gitu. Langsung aja nggak apa-apa. Langsung aja. Soalnya saya nggak tahu apa-apa nih. Di kandang sini Kebetulan kita baru kerja sama apa ini, udah langsung ya. Nah, baru kerja sama ini. Jadi aduh, nggak sopan dilempar. semoga ukurannya. Aduh, Pak, badan saya nih. Masalahnya. Wih, oh, jadinya sama. Oh, ini sama ini, Pak. Sama ini. Official merchandise ini. Pak itu dong, Pak. Sekarang saya Pak ketua. Pak ya kan, Pak Bamsud. Ya. Pak Bamsud yang sekarang lucu mulu IG-nya ya. Jadi juga Juaraga sama ini juga, Pak? Ya.
Ya, wah kita makin ini syukur Pak bisa ya. dipercaya sama IMI lah. Setelah berapa? 19, aduh lebih lama sebelum merdeka malah IMI udah ada. Wah keren Pak, Official all black lagi saya suka nih. Ya. Saya pakai ke Sydney Mohede nih Pak ya. Kayak ada yang tahu aja siapa Sydney Mohede. Jadi Pak Mochtar kurang lebih thank you udah ngobrol-ngobrol sama Jebret Media, sama Jebret Talks Thank nih. you. Sebenarnya banyak bener Pak, emang kayak kita juga punya ide-ide lain yang memang punya minat atau interest yang sama. So mungkin nanti kita harus bikin yang IPR tadi Pak. Yes. Ini kalau boleh share. Ya. Mungkin 3 tahun yang lalu kalau saya bicara intellectual property, saya ditanya, Bapak jual apartemen di mana? Yes. Karena properti. Iya. Tapi sekarang ya sudah mulai lebih. Iya, terus orang-orang film, anak-anak yang bikin film sekarang selalu bilang IP gue. Nah, orang mulai tahu tuh. Iya. Karena kan dulu adanya IP itu, film yang kungfu. Hah? Ip Man. Oh, itu IP Man. Haki itu Jebret Tim itu adalah hak atas kekayaan intelektual. Kalau bahasa Inggrisnya IPR atau Intellectual Property Rights gitu. Nah, orang juga dulu banyak salah kaprah, dikit-dikit patenin. Sebenarnya paten itu bagian salah satu dari haki. Ya. Bukan berarti semuanya dipatenin gitu lah. Apalagi kalau orang Jawa itu artinya dipateni ya. Itu beda lagi. Pak Mochtar ada kayak mau disampaikan lagi Pak? Aman, itu aja. Terima kasih udah diundang. Saya terima kasih kesini. Pak Mochtar. Ya, terima Sebagai kasih orang-orang yang rekan-rekanannya, orang-orang besar mau datang ke sini, sebuah kehormatan. Balik ini justru yang Bapak kebalik kan nih. teman-teman sekolahnya nih menteri-menteri semua, teman-temannya sekarang mau datang ke studio ini kurang humble apa? Aduh, terima kasih. Ini contoh yang namanya kalau kata John Maxwell tuh servant leader ini, pemimpin yang mau untuk turun dan kemudian melayani, ini luar biasa sekali. Bapak tinggal ditunggu khotbahnya aja Pak. Pak, have a safe trip, holiday sambil bekerja katanya. Yes, terima semoga kasih. enjoy sama keluarga Pak. Sama keluarga. Sama ya, keluarga. ajak ibu saya sekalian. Yes, salam mumpung masih semua bisa jalan. untuk keluarga. Nanti balik kita sama-sama Januari, mungkin kita bisa catch up ngobrol-ngobrol lagi. Baik. Apa yang bisa kita kolaborasikan. Siap. Thank you ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sukses untuk event The Juara. Makasih Bapak. Dan enjoy the holiday. Yes, kita papa sama di sana tapi beda kota. Ya. Ya Siap. kan? Oke, Jebret Tim, itu dia ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Mochtar dari Juaraga sekaligus juga Ketua Umum PB Padel Indonesia, di mana kita akan sekali lagi saya ingatkan untuk kalian semua bisa Jebret Tim nonton ya tanggal 15 Desember di hari Minggu, kita start jam 12 dan bukan hanya tayang di Jebret Media TV tapi juga di teman-teman kita ada di Justinus Laksana, Agripina, ada di Nalar TV dan juga ada di official lock screen tuh ada di Glance. Jadi untuk kalian yang pakai Android selain merek yang Sam itu kalian semua bisa nonton itu di handphone kalian juga. Mudah-mudahan kalian akan lihat bagaimana olahraga padel terhibur, tapi juga mudah-mudahan juga kalian bisa coba juga untuk mencoba olahraga ini karena sangat menarik dan juga tentunya akan berkembang. Dan buat kalian yang pengen jadi atlet atau pernah atlet jadi gagal ya, ini kesempatan masih lebih besar karena siapapun masih banyak terbuka untuk olahraga ini untuk kalian bisa bersaing. Tapi tergantung kaliannya juga ya kan, nanti mudah-mudahan dari PB Padel Indonesia juga semakin menggencarkan sosialisasinya dan juga lapangan-lapangannya. Itu aja. Sampai ketemu lagi nanti di Jebret Talks berikutnya dan tungguin nanti kolaborasi podcast terbaru tentang intellectual property rights di channel yang baru. Karena kalau di sini kalian tuh bola mulu pikirannya. Kita kasih daging nanti ya. Sampai ketemu lagi. Hai pemirsa, inilah dia waktunya.